Cerita novel, Suamiku yang Jahat Selalu Merayuku. Bab 1. Aku tidak menyesal. Rasa panas perlahan menyelimutinya dari belakang. Lalu terdengar suara hangat yang lembab membasahi telinganya. Takut. Hembusan nafas yang asing itu terus melekat di telinganya. Membuatnya gemetar. Tidak berani bersuara. Chelsea Liam merasa bahwa pria itu sepertinya berhenti sejenak. Kemudian suaranya terdengar lagi. Sekarang menyesalinya masih belum terlambat. Chelsea mengepalkan tangannya dengan gugup dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyesal. Inilah waktu masa mudanya yang terindah. Tapi, malam ini, panjang dan menyakitkan. Akhirnya, saat tengah malam pria itu bangkit untuk pergi ke kamar mandi. Chelsea menyeret tubuhnya yang lelah untuk berdiri lalu mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar ruangan. Di lantai bawah hotel, seorang wanita parubaya yang memperkenalkan pekerjaan ini padanya berdiri untuk melihat Chelsea keluar dan menyerahkan tas hitam kepadanya. Ini imbalanmu. Chelsea tidak ragu-ragu langsung mengambil uang tersebut. Dia langsung pergi keluar dengan cepat dan bahkan mengabaikan rasa sakit di bagian bawah tubuhnya. Dia hanya ingin sampai di rumah sakit dengan cepat. Langit masih gelap. Koridor terasa sangat sunyi. Ada 2 tandu di lantai depan ruang operasi. Karena tidak memiliki uang untuk membayar, jadi mereka tidak dikirim ke ruang operasi. Hati Chelsea terasa sangat sakit. Dia berbicara sambil terisak. Aku punya uang. Aku punya uang. Cepat selamatkan ibu dan adikku. Dengan terisak dia menyerahkan uang itu kepada dokter. Dokter melirik perawat dan menyuruhnya memeriksanya. Kemudian dia menyuruh staf medis untuk mengirim orang yang terluka ke ruang operasi. Karena melihat mereka tidak mendorong adiknya ke dalam, Chelsea terkejut dan menghampiri dokter untuk memohon. Bagaimana dengan adikku? Tolong selamatkan dia. Dokter menghela nafas. Maaf. Adikmu tidak terselamatkan. Tidak terselamatkan. Seperti ada petir yang menyambar kepala Chelsea dengan keras. Membuatnya merasa gelap untuk sesaat. Sakit. Dadanya seperti diaduk dengan pisau. Terasa nyeri dan menyakitkan sehingga membuatnya jatuh ke lantai. 8 tahun lalu, saat dia berusia 10 tahun, ayahnya menelantarkan ibunya. Mengirim Chelsea dan ibunya yang sedang hamil ke negara asing yang tidak dikenalnya. Kemudian, setelah adiknya lahir dia mengidap penyakit autis ketika dia berusia 3 tahun. Hidupnya sudah sangat sulit. Penyakit adiknya bahkan semakin memburuk. Dia dan ibunya bekerja serabutan di mana-mana, agar mereka mampu bertahan hidup. Namun, mereka mengalami kecelakaan mobil di negara asing di mana tidak ada keluarga, tidak ada uang dan tanpa perasaan manusia. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki jalan keluar. Dengan terpaksa dan tak berdaya dia menjual dirinya sendiri. Tapi dia tetap gagal menyelamatkan adiknya. Ada semacam rasa sakit yang tidak wajar. Rasa sakit yang membuat orang merasa tidak nyaman dan sulit bernapas. Tetapi dia terpaksa harus tersenyum menerimanya. Karena dia masih ada ibu yang harus dijaga. Ibunya membutuhkannya. Setelah melalui perawatan, kesehatan ibunya membaik. Tetapi karena mengetahui kematian adiknya, ibunya langsung ambruk. Chelsea memeluknya, menangis dan berkata, "Bu, masih ada aku. Hiduplah baik-baik demi aku." Selama 1 bulan berada di rumah sakit, Liana Nurita sering duduk di samping tempat tidur dengan termenung. Chelsea tahu bahwa ibunya sedang memikirkan adiknya. Jika bukan karena dirinya, dia takut ibunya akan pergi menyusul adiknya. Karena dia merawat ibunya, dia dikeluarkan dari sekolah. Tetapi cedera pada ibunya sudah lebih membaik. Dia berjalan ke rumah sakit dengan membawa makanan dan pergi ke pintu bangsal. Ketika dia mengangkat tangannya dan ingin membuka pintu, dia mendengar suara di dalam. Dia familiar dengan suara itu. Bahkan setelah 8 tahun, dia masih ingat bagaimana dia memaksa ibunya untuk menceraikannya. Setelah mengirim mereka ke sini, dia tidak pernah